Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang berjudul, Jeritan dari Masa Lalu. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Halo semua, namaku Rudi. Aku ingin menceritakan sebuah kisah yang hingga saat ini masih membuatku merinding. Ini adalah kisah nyata yang kualami sendiri saat aku masih duduk di bangku SMA di salah satu sekolah menengah atas yang terkenal di Bandung. Sore itu, seperti biasa, kami murid-murid kelas 11 selesai mengerjakan tugas kelompok di perpustakaan sebelum pulang sekolah. Hujan turun deras, dan suasana perpustakaan yang biasanya sudah sepi menjadi semakin sunyi. Beberapa teman sudah pulang lebih dulu, namun aku dan beberapa teman lainnya masih sibuk menyelesaikan tugas sejarah. Perpustakaan kami berdekatan dengan gedung asrama tua yang sekarang dijadikan museum. Gedung ini memiliki sejarah kelam selama masa penjajahan, dan banyak cerita seram beredar di kalangan siswa. Kata orang, gedung itu pernah menjadi tempat penyiksaan yang mengerikan. Sore itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Angin yang bertiup dari jendela perpustakaan membawa aroma yang tidak biasa, seperti bau darah kering yang samar. Teman-temanku tampaknya tidak menyadari hal ini, tapi aku merasa bulu kuduku merinding. Setelah selesai mengerjakan tugas, aku memutuskan untuk pulang. Hujan belum juga reda, jadi aku menunggu di teras sekolah sambil memainkan ponsel. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu di jendela gedung asrama tua itu. Bayangan samar seorang wanita berpakaian putih terlihat berdiri di sana, menatap ke arahku. Aku menggosok mataku, berpikir bahwa mungkin itu hanya bayangan dari hujan, tapi ketika aku melihat lagi, bayangan itu masih ada. Aku memutuskan untuk mendekati gedung asrama tua itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Saat aku mendekat, aku mendengar suara langkah kaki dari dalam gedung yang kosong itu. Suara itu terdengar jelas di antara gemuruh hujan. Dengan hati-hati, aku melangkah masuk ke dalam gedung melalui pintu yang tidak terkunci. Di dalam gedung, suasananya benar-benar menyeramkan. Dindingnya penuh dengan lukisan-lukisan tua dan foto-foto hitam putih yang menampilkan wajah-wajah yang tampak sedih dan putus asa. Aku berjalan menyusuri koridor panjang yang gelap, hanya ditemani oleh suara langkah kakiku yang bergema. Tiba-tiba, aku mendengar jeritan yang sangat nyaring. Suara itu datang dari salah satu ruangan di ujung koridor. Aku berlari menuju suara itu, dan ketika aku sampai di sana, aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Di tengah ruangan, ada bayangan seorang pria yang tampak sedang disiksa. Bayangan itu terlihat begitu nyata, seolah-olah aku sedang melihat kejadian dari masa lalu yang terulang kembali di depan mataku. Aku terkejut dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, bayangan itu hilang dan ruangan kembali sunyi. Jantungku berdegup kencang, dan aku segera berlari keluar dari gedung itu. Saat aku berlari keluar, aku mendengar jeritan lain, kali ini lebih dekat dan lebih menyeramkan. Aku tidak berani menoleh ke belakang dan terus berlari hingga aku tiba di teras sekolah lagi. Hari itu, aku pulang dengan perasaan takut yang luar biasa. Aku mencoba menceritakan kejadian itu kepada teman-temanku, tapi mereka hanya tertawa dan mengatakan bahwa aku terlalu banyak membaca cerita horor. Namun, aku tahu apa yang kulihat dan kudengar. Aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di gedung asrama tua itu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah gedung itu. Aku pergi ke perpustakaan dan menemukan beberapa artikel lama yang menceritakan tentang gedung asrama yang pernah menjadi tempat penyiksaan selama masa penjajahan. Cerita-cerita itu begitu mengerikan dan sangat mirip dengan apa yang kualami. Beberapa bulan kemudian, hujan rintik-rintik turun ketika aku sedang duduk di sebuah kafe, membaca artikel tentang teknologi baru. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang familiar di belakangku. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu terus terdengar, semakin dekat, dan aku merasa seolah-olah bayangan dari masa lalu itu masih menghantuiku. Sejak saat itu, aku tidak pernah berani mendekati gedung asrama tua itu lagi. Setiap kali hujan turun, aku selalu teringat jeritan dan bayangan menyeramkan yang kulihat.
Kisah ini mungkin terdengar seperti cerita horor biasa, tapi bagiku, ini adalah kenyataan yang mengerikan. Jika kalian pernah berkunjung ke sekolah kami dan melihat gedung asrama tua itu, aku harap kalian berhati-hati. Siapa tahu, mungkin kalian juga akan mendengar jeritan dari masa lalu yang masih menghantui tempat itu. Setelah kejadian di kafe itu, aku merasa semakin terobsesi dengan sejarah gedung asrama tua tersebut. Aku ingin tahu lebih banyak tentang para korban yang pernah disiksa di sana dan mengapa roh mereka tampaknya masih gentayangan. Setiap malam, aku mencari-cari informasi di internet dan mengunjungi perpustakaan untuk membaca artikel lama dan catatan sejarah. Pada suatu malam yang dingin dan hujan, aku memutuskan untuk mengunjungi museum yang didirikan di gedung asrama tua itu. Walaupun takut, aku merasa ada yang memanggilku, seolah-olah ada sesuatu yang ingin diceritakan oleh para arwah yang gentayangan di sana. Aku merasa perlu mengetahui kebenarannya. Setibanya di sana, suasana museum sangat sepi. Aku bertemu dengan seorang penjaga malam yang tampak sudah tua. Dia tampak ramah namun ada sorot ketakutan di matanya. Ketika aku menceritakan pengalamanku, dia mengangguk pelan dan berkata, "Kamu bukan yang pertama yang melihat dan mendengar hal-hal aneh di sini. Banyak pengunjung dan staf yang juga mengalami kejadian serupa." Penjaga malam itu kemudian mengajakku berkeliling museum. Di dalam gedung, aku melihat berbagai artefak dan dokumen yang menceritakan sejarah kelam tempat itu. Setiap ruangan memiliki suasana yang berat dan penuh kesedihan. Namun, yang paling menyeramkan adalah ruang bawah tanah yang dulu digunakan sebagai ruang penyiksaan. Saat kami berada di ruang bawah tanah, aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, aku mendengar suara jeritan lagi, kali ini lebih keras dan jelas. Penjaga malam itu tampak panik dan menyuruhku untuk segera keluar. Kami berlari naik ke atas, namun sebelum kami keluar dari ruang bawah tanah, aku melihat bayangan-bayangan samar para korban yang seolah-olah meminta pertolongan. Ketika kami sampai di luar, penjaga malam itu bercerita bahwa banyak yang percaya gedung ini dikutuk. Roh-roh yang tewas secara tragis masih belum tenang dan terus menghantui tempat ini. Dia juga mengatakan bahwa para arwah itu mencari orang yang bisa mendengarkan cerita mereka dan mungkin membebaskan mereka dari penderitaan abadi. Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara jeritan dan bayangan-bayangan itu terus menghantuiku. Aku merasa ada tanggung jawab untuk membantu mereka, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku berbicara dengan beberapa teman yang juga tertarik dengan hal-hal mistis, dan mereka menyarankan agar aku mencoba melakukan semacam ritual untuk berkomunikasi dengan roh-roh tersebut. Kami berkumpul di rumahku dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual. Lilin, cermin, dan benda-benda lain yang dipercaya bisa membantu kami berkomunikasi dengan dunia lain. Ketika kami memulai ritual, suasana menjadi sangat tegang. Kami memanggil roh-roh yang menghantui gedung asrama tua itu dan meminta mereka untuk menunjukkan diri. Tiba-tiba, salah satu temanku berteriak. Di cermin, kami melihat bayangan seorang wanita berpakaian putih, sama seperti yang kulihat di jendela gedung asrama. Wanita itu menatap kami dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Melalui cermin, dia menunjukkan gambaran masa lalu, bagaimana dia dan banyak orang lainnya disiksa dengan kejam. Ritual itu berakhir dengan cara yang sangat mengejutkan. Cermin itu pecah, dan lilin-lilin padam seketika. Kami semua ketakutan dan berlari keluar dari rumah. Meski begitu, kami merasa berhasil mendapatkan petunjuk tentang penderitaan yang dialami oleh para roh di gedung asrama tua itu. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke gedung asrama tua itu bersama temanku. Kami membawa bunga dan dupa, serta berdoa untuk para roh yang terperangkap di sana. Kami berharap doa dan ritual kami bisa membantu mereka menemukan kedamaian. Setelah ritual itu, suasana gedung asrama tua itu terasa lebih ringan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak lagi mendengar jeritan atau melihat bayangan-bayangan menyeramkan. Mungkin roh itu sudah menemukan kedamaian. Namun, aku tahu bahwa tidak semua roh bisa tenang begitu saja. Terkadang, mereka butuh seseorang yang bisa mendengar cerita mereka dan membantu mereka melepaskan diri dari masa lalu yang kelam. Aku merasa terpanggil untuk melanjutkan pencarian ini, mendengarkan cerita-cerita lain yang belum terungkap, dan membantu roh-roh yang masih terjebak di dunia ini. Kisah ini mungkin belum berakhir. Di suatu tempat, mungkin masih ada roh-roh yang menunggu untuk didengarkan. Dan aku, Rudy, akan terus mencari mereka, berusaha mengungkap kebenaran di balik kisah-kisah kelam yang menghantui tempat-tempat seperti gedung asrama tua ini.
Beberapa minggu setelah ritual di gedung asrama tua, hidupku kembali normal, meskipun aku masih merasakan kehadiran sesuatu yang aneh dari waktu ke waktu. Aku tetap merasa ada tanggung jawab untuk mencari tahu lebih banyak dan membantu roh-roh yang terperangkap di dunia ini. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di sekitar kota, aku bertemu dengan seorang wanita tua yang menjual buku-buku bekas. Dia tampak mengenali wajahku dan memanggilku. Dengan penasaran, aku mendekatinya, dan dia mengeluarkan sebuah buku tua dari tumpukan barang dagangannya. Buku itu berjudul, Sejarah Kelam dan Misteri Gedung Tua. Dia memberikannya kepadaku tanpa meminta bayaran, hanya mengatakan, kau akan menemukan jawabannya di sini. Malam harinya, aku membuka buku itu dan mulai membacanya. Buku itu ternyata berisi cerita-cerita dari berbagai gedung tua di sekitar kota kami, termasuk gedung asrama yang kini menjadi museum. Cerita-cerita tersebut menggambarkan bagaimana tempat-tempat itu menyimpan rahasia kelam dari masa lalu, mulai dari penyiksaan hingga kematian tragis yang tidak pernah terungkap. Satu cerita khususnya menarik perhatianku. Cerita itu tentang seorang penjaga malam di gedung asrama yang dulunya adalah seorang tahanan politik. Dia disiksa dengan kejam oleh penjajah dan akhirnya meninggal di sana. Roh penjaga malam itu dikatakan masih menghantui gedung tersebut, tidak bisa tenang karena dendam dan rasa sakit yang mendalam. Aku memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang penjaga malam ini. Aku kembali ke perpustakaan dan menghabiskan berjam-jam membaca catatan sejarah. Ternyata, kisah penjaga malam itu memang benar adanya. Namanya Pak Sumadi, dan dia adalah seorang pahlawan yang berusaha melawan penjajah, namun berakhir tragis di gedung asrama. Dengan informasi yang baru aku dapatkan, aku kembali ke museum dan menemui penjaga malam yang kutemui sebelumnya. Aku menceritakan apa yang kutemukan tentang Pak Sumadi, dan penjaga malam itu tampak terkejut. Dia mengakui bahwa seringkali, saat berjaga di malam hari, dia merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya, dan sekarang dia tahu itu adalah roh Pak Sumadi. Kami berdua memutuskan untuk melakukan upacara penghormatan khusus untuk Pak Sumadi di gedung asrama tua. Dengan membawa bunga dan dupa, kami memulai upacara di ruang bawah tanah, tempat di mana Pak Sumadi disiksa dan meninggal. Kami berdoa untuk kedamaian jiwanya, berharap dia bisa pergi dengan tenang. Selama upacara, suasana di ruangan itu berubah. Hawa dingin yang biasa terasa hilang, digantikan dengan kehangatan yang lembut. Di salah satu sudut ruangan, bayangan samar Pak Sumadi muncul, tersenyum dan mengangguk kepada kami. Lalu, dia perlahan menghilang, seolah-olah akhirnya menemukan kedamaian. Sejak malam itu, gedung asrama tua itu terasa berbeda. Penjaga malam dan pengunjung tidak lagi mendengar jeritan atau melihat bayangan menyeramkan. Rasanya seperti beban berat telah terangkat dari tempat itu. Meskipun masih ada rasa takut dan kesedihan yang tersisa, setidaknya kami tahu bahwa salah satu roh telah menemukan kedamaian. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Masih banyak tempat dan roh yang membutuhkan bantuan. Aku, Rudy, merasa bahwa ini adalah panggilan hidupku sekarang. Setiap kali aku mendengar cerita tentang tempat berhantu atau melihat bayangan yang aneh, aku tahu ada roh yang membutuhkan bantuan untuk menemukan kedamaian. Suatu hari, saat hujan rintik-rintik, aku duduk di sebuah kafe membaca artikel tentang teknologi baru. Aku masih sering teringat pada malam-malam penuh misteri di gedung asrama tua itu. Meski teknologi terus berkembang dan dunia menjadi semakin modern, aku tahu bahwa ada bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan. Kisah-kisah kelam ini, meskipun menakutkan, adalah bagian dari siapa kita dan bagaimana kita menjadi seperti sekarang. Jadi, aku ingin mengatakan kepada kalian semua yang mendengarkan kisah ini, jangan pernah mengabaikan suara-suara dari masa lalu. Terkadang, mereka hanya butuh didengarkan agar bisa menemukan kedamaian. Jika kalian pernah mengalami kejadian seram atau tahu tentang tempat yang penuh misteri, jangan ragu untuk mengirimkannya kepadaku. Mungkin, bersama-sama, kita bisa membantu roh-roh yang terjebak menemukan jalan pulang. Seminggu setelah upacara penghormatan untuk Pak Sumadi, aku menerima pesan melalui media sosial dari seorang mantan murid sekolah kami yang kini tinggal di luar kota. Namanya Dina, dan dia mengaku mengalami kejadian seram di sebuah gedung tua yang dulu menjadi tempat tinggal neneknya. Dina menceritakan bahwa neneknya sering berbicara tentang roh anak-anak yang gentayangan di rumah itu, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Aku merasa bahwa ini adalah panggilan berikutnya. Aku menghubungi Dina dan meminta lebih banyak detail tentang rumah tersebut.
Ternyata, rumah itu pernah menjadi panti asuhan sebelum dijadikan tempat tinggal pribadi. Selama masa penjajahan, panti asuhan itu digunakan sebagai tempat penampungan anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tua mereka akibat perang. Banyak anak-anak yang meninggal karena kelaparan dan penyakit di sana. Setelah mendengar cerita Dina, aku merasa perlu untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku mengajak beberapa temanku yang tertarik dengan hal-hal mistis untuk ikut serta. Kami berangkat ke kota tempat Dina tinggal, membawa perlengkapan yang mungkin kami perlukan, termasuk lilin, dupa, dan kamera untuk mendokumentasikan kejadian. Ketika kami tiba di rumah tua itu, suasana seketika berubah menjadi menyeramkan. Rumah itu tampak besar dan megah, namun penuh dengan aura kesedihan. Dina menyambut kami dan menunjukkan beberapa area di rumah yang seringkali dirasakan paling berhantu. Seperti kamar tidur di lantai atas dan ruang bawah tanah yang dahulu digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan. Malam itu, kami memulai penyelidikan kami di rumah tua tersebut. Kami berjalan menyusuri setiap ruangan, merasakan hawa dingin yang menusuk dan melihat bayangan-bayangan samar di sudut-sudut rumah. Suara langkah kaki kecil dan bisikan anak-anak terdengar di seluruh rumah. Kami tahu bahwa roh anak-anak itu masih berada di sana, terjebak dalam penderitaan mereka. Ketika kami mencapai ruang bawah tanah, suasana menjadi semakin berat. Kami menyalakan lilin dan dupa, berdoa untuk kedamaian roh-roh yang terjebak. Tiba-tiba, salah satu temanku melihat bayangan seorang anak kecil yang berdiri di pojok ruangan. Anak itu tampak pucat dan kurus, dengan mata yang penuh kesedihan. Dia mengulurkan tangannya seolah-olah meminta bantuan. Kami berusaha berkomunikasi dengan roh anak itu. Melalui suara lirih, kami mendengar cerita bagaimana dia dan teman-temannya meninggal karena kelaparan dan penyakit. Mereka merasa kesepian dan ketakutan, tidak bisa pergi karena masih terikat oleh penderitaan masa lalu mereka. Dengan hati yang berat, kami melanjutkan doa kami dan meminta agar roh-roh anak-anak itu diberi kedamaian. Kami menyalakan lebih banyak lilin dan meletakkan mainan-mainan kecil sebagai tanda penghormatan. Perlahan-lahan, bayangan anak kecil itu menghilang, meninggalkan kami dengan perasaan damai yang aneh. Setelah malam itu, Dina melaporkan bahwa rumah neneknya terasa lebih tenang. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan menyeramkan tidak lagi muncul. Meskipun roh-roh anak-anak itu telah menemukan kedamaian, aku merasa bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Aku tahu bahwa masih banyak tempat di luar sana yang penuh dengan kisah-kisah kelam dan roh-roh yang terjebak. Setiap tempat memiliki ceritanya sendiri, menunggu untuk ditemukan dan diungkapkan. Aku, Rudy, akan terus mencari kisah-kisah ini, membantu roh-roh yang terperangkap menemukan jalan pulang. Minggu berikutnya, aku menerima sebuah email dari seseorang yang mengaku mengalami kejadian aneh di sebuah sekolah tua yang sekarang sudah ditinggalkan. Sekolah itu dikenal dengan sebutan, sekolah hantu, oleh penduduk setempat. Banyak yang mengatakan bahwa gedung sekolah tersebut dihantui oleh roh seorang guru yang tewas secara tragis di sana. Aku merasa tertantang untuk menyelidiki sekolah tua itu. Aku menghubungi pengirim email dan mendapatkan izin untuk mengunjungi sekolah tersebut. Dengan membawa beberapa teman yang sudah terbiasa dengan hal-hal mistis, kami berangkat ke sekolah tua itu pada malam hari. Sekolah itu tampak megah namun menyeramkan, dengan dinding-dinding yang dipenuhi lumut dan jendela-jendela yang pecah. Kami memasuki gedung sekolah dan merasakan hawa dingin yang menyelimuti kami. Suasana di dalam gedung sangat sunyi, hanya terdengar suara angin yang meniup melalui celah-celah dinding. Kami memulai penyelidikan kami di ruang guru, tempat di mana sang guru tewas. Di ruangan itu, kami menemukan banyak buku dan catatan yang ditinggalkan. Tiba-tiba, kami mendengar suara langkah kaki dan pintu yang terbanting keras. Kami berlari menuju sumber suara dan melihat bayangan seorang pria berpakaian seperti guru berdiri di koridor. Bayangan itu tampak marah dan penuh dengan rasa dendam. Kami mencoba berkomunikasi dengan roh guru itu, menanyakan mengapa dia masih berada di sana. Melalui suara-suara aneh dan bisikan, kami mengetahui bahwa dia tewas karena difitnah oleh rekan kerjanya dan tidak mendapatkan keadilan. Dia merasa sangat sakit hati dan dendamnya membuatnya terperangkap di sekolah itu. Dengan penuh rasa simpati, kami berdoa untuk kedamaian roh guru itu dan berharap agar dia bisa melepaskan dendamnya. Kami menyalakan lilin dan dupa, serta menulis surat permintaan maaf dan meletakkannya di meja guru sebagai tanda penghormatan. Perlahan-lahan, bayangan guru itu menghilang, dan suasana di sekolah itu terasa lebih ringan. Kami merasa bahwa roh guru itu telah menemukan kedamaian dan dapat pergi dengan tenang.
Pengalaman-pengalaman ini mengajarkanku bahwa roh-roh yang terperangkap membutuhkan bantuan kita untuk menemukan kedamaian. Aku akan terus melanjutkan perjalanan ini, mencari tempat-tempat yang penuh misteri dan membantu roh-roh yang membutuhkan. Jika kalian memiliki cerita seram atau tahu tentang tempat-tempat berhantu, jangan ragu untuk menghubungiku. Bersama-sama, kita bisa mengungkap misteri-misteri ini dan membantu roh-roh yang terjebak menemukan jalan pulang. Setelah malam di sekolah tua itu, aku merasa bahwa setiap roh yang aku bantu memberi aku tujuan baru dalam hidupku. Aku berjanji kepada diriku sendiri untuk melanjutkan perjalanan ini, membantu mereka yang terperangkap di dunia ini menemukan kedamaian. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir, karena setiap roh yang aku temui adalah bagian dari sejarah yang panjang dan kompleks. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat dari seseorang yang mengaku mengalami kejadian aneh di sebuah rumah sakit tua yang kini telah ditinggalkan. Rumah sakit itu dikenal dengan nama Rumah Sakit Hantu oleh penduduk setempat. Banyak yang mengatakan bahwa tempat itu dihantui oleh roh seorang dokter yang tewas secara tragis di sana saat terjadi wabah penyakit beberapa dekade yang lalu. Aku memutuskan untuk menyelidiki tempat ini. Bersama beberapa temanku yang setia, kami berangkat ke rumah sakit tua itu pada malam hari. Suasana di sana sangat mencekam, dengan bangunan yang mulai rapuh dan dinding yang dipenuhi lumut. Kami memasuki rumah sakit itu dengan hati-hati, merasakan hawa dingin yang menusuk. Saat kami berjalan menyusuri koridor yang gelap, kami mendengar suara langkah kaki dan bisikan-bisikan samar. Kami tiba di sebuah ruang operasi tua yang tampaknya menjadi pusat aktivitas paranormal. Di dalam ruangan itu, kami merasakan kehadiran yang kuat dan melihat bayangan seorang dokter yang tampak sangat sibuk, meskipun ruangan itu telah lama kosong. Kami mencoba berkomunikasi dengan roh dokter itu. Melalui suara-suara aneh dan bisikan, kami mengetahui bahwa dia tewas saat berusaha menyelamatkan pasiennya dari wabah penyakit yang mematikan. Dia merasa sangat bertanggung jawab atas kematian banyak orang dan tidak bisa melepaskan rasa bersalahnya. Dengan penuh rasa hormat, kami menyalakan lilin dan dupa, berdoa untuk kedamaian roh dokter itu. Kami juga meletakkan bunga di meja operasi sebagai tanda penghormatan. Perlahan-lahan, bayangan dokter itu menghilang, dan suasana di ruangan itu menjadi lebih tenang. Kami merasa bahwa roh dokter itu akhirnya menemukan kedamaian dan dapat pergi dengan tenang. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa setiap roh yang terperangkap memiliki cerita yang unik dan mendalam. Mereka membutuhkan bantuan kita untuk menemukan kedamaian dan melepaskan diri dari masa lalu mereka yang kelam. Meskipun perjalanan ini seringkali menakutkan, aku tahu bahwa aku melakukan sesuatu yang berarti. Sebagai penutup, aku ingin berterima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan kisah-kisahku. Perjalanan ini belum berakhir, dan masih banyak tempat berhantu yang menunggu untuk ditemukan. Jika kalian memiliki cerita seram atau tahu tentang tempat-tempat berhantu, jangan ragu untuk menghubungiku. Bersama-sama, kita bisa mengungkap misteri-misteri ini dan membantu roh-roh yang terjebak menemukan jalan pulang. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya. Tetaplah waspada, dan ingatlah bahwa di balik setiap cerita kelam, ada roh yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Kita mungkin hidup di dunia yang modern, tetapi cerita-cerita dari masa lalu masih terus menghantui dan mencari jalan untuk diselesaikan. Dan aku, Rudy, akan terus mendengarkan, mencari, dan membantu mereka yang membutuhkan. Selamat malam, dan semoga kalian tidak pernah melupakan bahwa beberapa cerita horor bukan hanya sekadar cerita, tetapi kenyataan yang menunggu untuk diungkap.